Hingga Juni 2021, kinerja alat tipping box pada 42 titik usaha restoran dan jasa di Kota Kupang dinilai baru mencapai 50%. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, Ari Wijana, mengatakan sumber daya manusia dalam operasionalnya menjadi alasan tipping box belum bekerja secara efektif. Selain itu, Dr. Ari juga mengatakan alat tersebut bukanlah hal yang luar biasa. Alat tersebut hanya untuk mengetahui berapa banyak konsumen yang memakai jasa dan berapa yang dilaporkan ke Dispenda. Karena jika memakai hitungan sendiri, maka Pemko tidak dapat mengkoreksi kebenarannya karena tidak menempatkan petugas pada lokasi tersebut. Ari Wijana mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Bank NTT selaku penyedia tapping box untuk evaluasi pada pertengahan Juni sebelum ditarik kembali alat-alat tersebut. Yang penting bagi saya itu kan adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada di tempat itu. Ada yang bilang belum terlatih, padahal kita sudah kasih bimbingan dan sebagainya. Sehingga evaluasi saya yang efektif kemarin hanya 50%. Efektif 50%, tapi tetap itu menjadi tugas kita untuk membina yang mereka mati, ya terus untuk dikasih tahu, dihidupkan. Makanya sekarang kita sedang menyusun peraturan wali kota. Kalau memang ditemukan alat itu tidak difungsikan karena yang kita nilai dia masuk curang, maka itu akan ada rekomendasi untuk berkaitan dengan izinnya. Kalau sekarang kan belum sampai di situ nih. Kalau ada yang dikasih mati atau nggak dipakai, ya kita lakukan pembinaan dan seterusnya ya. Tapi kalau suatu saat kalau di dalam perwali ada penetapan sanksi, ya kita jalankan sesuai sanksi. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Bank NTT selaku penyedia tapping box. Ya. Nanti mungkin pertengahan Juni kita lakukan evaluasi sebelum saya minta kembali 40 unit. Jadi itu nanti kita akan masuk sampai ke pajak parkir ya. Contohnya parkir di Lipo. Kita pasangin alat itu sehingga Lipo jumlah mobil atau jumlah motor yang masuk di situ berapa itu tercatat di kita. Batasnya. Cuman kembali lagi, kalau nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan kita simpulkan ada fraud atau curang, itu kita harus punya regulasi untuk menindak. Pak Wali sangat setuju kalau yang tidak patuh kita beri sanksi. Ya sanksi sih bukan sanksi sampai ke sanksi langsung pidana dan sebagainya. Minimal perizinannya kita koreksi. Ya, apakah tutup sementara ya 1 minggu atau apa. Kita kan tidak mau mengada-ngada juga dengan kita menempatkan alat itu. Tahun 2020 lalu, pemerintah kota lewat Badan Pendapatan Daerah memperoleh 42 alat tapping box dari CSR Bank NTT dan akan bertambah hingga 150 tapping box pada akhir tahun 2021. Tujuannya agar membantu pemerintah kota memonitoring pelaporan pengusaha terhadap total konsumen dalam memperoleh barang dan jasa. Yuri Rudolf, AFP TV melaporkan.